Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat. Oke, insya Allah pada kali ini Ustazah akan melanjutkan materi mengenai hak dan kewajiban terhadap kebersihan lingkungan. Materi sebelumnya telah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman dan terhadap hewan peliharaan. Nah, sekarang Ustazah akan membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Yang pertama, kalian sudah tahu ya, kalau kebersihan lingkungan rumah. Lalu lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, kalian harus tahu nih, tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Jika ada satu orang yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, berarti orang tersebut telah mengambil hak orang lain, karena kita semua memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Selain kita mendapatkan hak memiliki lingkungan yang bersih, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar bersih selalu. Memangnya apa yang akan terjadi jika kita tidak memelihara kebersihan lingkungan? Nah, kalian harus tahu nih, ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, itu akan merugikan diri kita sendiri maupun masyarakat. Kira-kira kerugian apa ya yang akan kita terima jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap kebersihan lingkungan? Ada yang tahu? Dampak yang sering terjadi yaitu banjir dan longsor. Kenapa bisa terjadi banjir? Biasanya masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan selokan ataupun sungai menjadi tersumbat karena sampah tersebut. Maka dari itu, mulai saat ini tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, karena akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Kenapa bisa terjadinya longsor? Longsor biasanya disebabkan oleh penebangan pohon secara liar. Pohon secara liar mengakibatkan banjir dan longsor. Ketika banjir, sudah tidak ada pohon-pohonan, maka air itu akan mengalir tanpa halangan. Bayangkan, air itu akan mengalir sederas-derasnya. Tidak ada penghalang. Tapi kalau ada pohon-pohonan, air itu akan menabrak pohon terlebih dahulu, akan dihadang oleh pohon terlebih dahulu. Jadi aliran air itu tidak terlalu deras. Nah, lalu mengapa bisa terjadi longsor? Ketika terjadi penebangan pohon secara liar, pohon itu otomatis akan hilang, lalu air akan cepat meresap ke dalam tanah, lalu tanah itu menjadi cepat longsor. Nah, itulah bahayanya ketika kita melakukan penebangan pohon secara liar. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, memang kenapa sih harus ada pohon? Karena pohon itu mencegah banjir. Kalau tidak ada pohon, hilang tempat hidup hewan. Hewan itu tidak lagi bisa berlindung. Kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan atau secara liar. Paham ya sampai di sini? Lalu apa saja upaya pelestarian lingkungan? Yang pertama, kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita tidak merusak tanaman sekitar. Yang ketiga,
kita tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Dan yang keempat, kita harus melakukan penghijauan ataupun reboisasi. Jadi sudah paham ya sampai di sini? Lakukan 4 upaya pelestarian tersebut. Dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.